Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus, kami tahu pribadi Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap sudut ruangan di mana kami beribadah saat ini. Engkau ada di hadapan kami, bahkan Engkau ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Dan kami rindu untuk kehadiran Tuhan semakin dinyatakan pada pagi hari ini. Kami rindu Engkau berbicara dalam hati kami. Dan biarkan firman Tuhan ini boleh jadi pegangan pedoman hidup kami, bukan jadi rema. Kami boleh dengar dan kami boleh lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Baik, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu. Ya, kembali lagi saya dikasih kesempatan untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya rindu pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana tentang keintiman. Coba sama-sama katakan keintiman. Iya, ini adalah tema yang paling saya suka kalau kalau berbicara, kalau khotbah ya Bapak Ibu ya. Dan saya rindu setiap kita gereja Tuhan ini dibekali dan punya pemahaman iman, punya pemahaman kerohanian yang semakin bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Oke. Langsung masuk ke PowerPoint saja. Dan sebelum saya khotbah mungkin saya sharing dulu Bapak Ibu, saya kesaksian. Seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa saya ini melayani dan berdomisili di Yogyakarta. Dan saya melayani di sebuah gereja GBI Miracle Service namanya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ke Jogja mau calling-calling saya, bingung cari tempat gereja di mana pas hari Minggu, mau ibadah boleh kontak saya ya. Saya melayani di GBI Miracle Service Yogyakarta Bapak Ibu. Dan saat ini posisinya saya sudah puji Tuhan saya sudah dipercayakan untuk melayani khotbah Bapak Ibu di sana. Dan khotbah youth. Jadi ibadah youth saya sudah dipercayakan untuk melayani membawa firman. Dan awal-awal saya dikasih kepercayaan untuk membawakan firman Bapak Ibu. Awal-awal saya dikasih kepercayaan pelayanan ini, saya ditanya sama salah satu wakil gembala. Wakil gembala ini saya panggil dengan panggilan Cik Me. Dia namanya Maria Ong, Cik Maria Ong. Saya panggil dengan Cik Me. Sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Cik Me kepada saya di awal banget saya melayani khotbah di gereja itu. Pertanyaannya simpel Bapak Ibu. Tapi itu cukup membuat saya mikir dan merenungkan pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah, Vion, seberapa dekat kamu sama Tuhan? Sudah sejauh mana pengenalanmu akan Tuhan? Pertanyaannya gampang sekali Bapak Ibu. Pertanyaannya simpel. Tetapi ternyata untuk menjawab pertanyaan yang simpel itu saya harus mikir panjang Bapak Ibu. Makanya pertanyaan yang sama coba saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, selama kita hidup Bapak Ibu, sejauh mana pengenalan kita dan pengalaman kita akan Tuhan? Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Apakah kita ini seperti Ayub yang mengenal dan mengerti Tuhan hanya lewat kata orang? Atau apakah kita sudah seperti Abraham yang bahkan di Alkitab menyebutkan bahwa dia adalah sahabatnya Allah? Jadi saya rindu pagi hari ini kita merenungkan sebenarnya aku dan Tuhan itu sedekat apa sih gitu ya. Dan saya rindu pagi hari ini mungkin saya nggak akan melucu seperti biasanya. Seperti saya tulis biasanya Bapak Ibu, ini hanya intermezzo aja. Kalau saya tulis khotbah, materi khotbah, saya itu pasti menyelipkan ini naruh jokesnya di sini, naruh lelucu-lucunya taruh di sini karena saya harus menentukan oh di bagian ini kalau saya bahas terlalu panjang ini akan garing, akan Bapak Ibu akan tegang segala macam, harus dikasih jokes di sini. Nah, saya tulis seperti itu Bapak Ibu kalau saya khotbah. Tertata dan rapi, yes, ya kan? Nah, tapi kali ini saya tidak akan terlalu banyak ngejokes Bapak Ibu, karena saya rindu bahwa kita jadi orang Kristen itu bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara iman, bertumbuh secara pengenalan akan Tuhan, ya. Dan biarkan pagi hari ini khotbah ini bukan berbicara tentang Vion, tetapi berbicara tentang Tuhan, ya. Yang jadi fokus ibadah ini bukan tentang siapa yang berbicara, tetapi siapa yang kita sembah, siapa yang lagi kita bahas, yaitu Tuhan Yesus, ya. Pertanyaannya lagi Bapak Ibu sekali lagi, sudah sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Nanti ayat yang akan kita baca, pembahasan yang akan kita baca adalah kita akan baca nanti sama-sama tentang kisah di mana Tuhan Yesus tanya kepada murid-murid. Dan ini juga pertanyaan yang sama yang akan sama-sama kita renungkan. Menurut orang lain Yesus itu siapa? Dan menurut Anda, menurut kita, Tuhan Yesus itu siapa?
Nanti kita akan sama-sama belajar tentang itu. Saya kasih judul khotbah pagi hari ini adalah Ginosko. Coba sama-sama katakan Ginosko. 1, 2, 3. Iya. Ginosko saya kasih judul kecilnya di bawah adalah From Inside to In Heart. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya. Ginosko itu dalam bahasa Yunani Bapak Ibu. Boleh next lanjut. Ginosko itu dalam bahasa Yunani, dia itu mempunyai arti kata seperti ini. Mengenal, memahami, mengalami secara mendalam. Jadi kata ini dipakai untuk menggambarkan pengenalan yang bukan hanya sekedar intelektual, tetapi juga relasional. Maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi ada sebuah kata dalam bahasa Yunani namanya ginosko. Ginosko ini menggambarkan kedekatan, pengenalan yang bukan hanya sekedar tahu secara intelektual, bukan hanya sekedar tahu, masuk akal, logika, tapi ada hubungan yang lebih intim. Ada hubungan relasi yang jauh lebih dekat. Coba sekali lagi sama-sama katakan ginosko. Iya. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, untuk mbah-mbah, Bapak Ibu saya kasih sedikit informasi saja. Jadi ada kata anak sekarang tuh menyebutnya insight. Insight itu seperti pengetahuan. Jadi makasih ya insight-nya. Nah gitu. Terima kasih ya untuk informasinya, terima kasih untuk pengetahuannya. Nah makanya saya kasih judul Ginosko. From insight to in heart. Jadi bukan hanya sekedar pemahaman di otak, bukan hanya sekedar mengerti Tuhan itu bagaimana, mengerti pribadi Tuhan itu seperti apa, tetapi kita akan mengenal Tuhan in heart. Ya, yang sama-sama katakan in heart. Iya, in heart ya. Oke, next lanjut. Kita akan sama-sama belajar dari satu kisah yang ini sudah cukup sering kita tahu, Matius 16 ayat 13 sampai 19 kita akan baca ya. Kita baca sama-sama ayatnya yang ke-13 terlebih dahulu ya. Matius 16 ayat 13 kita baca sama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi ada pertanyaan yang Yesus ajukan kepada murid-murid. Saya baca 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Next lanjut ayat 15. 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, ayat 16 saya bacakan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ayat 17. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan ayat 18 dan 19 saya baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sama-sama katakan amin untuk pembacaan firman Tuhan. Amin. Saya kasih tahu latar belakangnya dulu Bapak Ibu. Next lanjut. Jadi latar belakang dari kisah yang sudah kita baca. Tentu kita tahu cerita ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ringkas. Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut orang lain aku ini siapa? Kalau ada yang jawab, oh Yohanes Pembaptis, menurut orang ini engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, Yeremia, atau salah satu nabi. Lalu Tuhan Yesus tanya, lalu menurut kamu aku ini siapa? Gitu ya. Lalu Petrus jawab, engkau adalah Mesias, bla 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 bla. Ya. Ini kisah cerita yang kita tahu. Nah, latar cerita yang sudah kita baca Bapak Ibu, jadi latar belakang politiknya. Saat itu pemerintahan saat itu ada di bawah kekaisaran Romawi dan diperintah oleh kaisar namanya Kaisar Tiberius zaman itu. Latar belakang politiknya. Dan saat itu juga ada perselisihan antara orang Yahudi dan pemerintah Romawi. Jadi orang Yahudi itu gak suka sama pemerintah Romawi karena penjajah, menindas. Lalu mereka ini juga menyembah dewa, gak percaya sama Allah Adonai, Allah Yehova. Mereka gak percaya, makanya orang Yahudi benci sekali sama orang Romawi. Itu latar belakang politiknya. Latar belakang iman dan kepercayaannya saya sebutkan dengan cepat aja, Bapak Ibu bisa menyimak di depan. Jadi Kaisar Tiberius yang memerintah pada saat itu, dia itu sempat menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah anak dewa.
Dia ini bukan Al-Eldul ya, anak dewa itu bisa Al-Eldul ya kan. Anak dewa 19, lumayan lah ya. Itu tidak saya tulis, percayalah Bapak Ibu, jokes itu tidak saya tulis, makanya kurang lucu. Ya kan? Kalau saya tulis pasti lucu. Ya. Dia menyebutkan, dia menyatakan, mendeklarasikan dirinya bahwa dia ini adalah anak dewa, Kaisar Tiberius ini ya. Nah, lalu di ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, di ayat yang ke-13 dikatakan Yesus tiba ke daerah Kaisarea Filipi ya. Nah, di daerah Kaisarea Filipi ini adalah tempat penyembahan berhala. Ya, jadi di sini nih tempat pusatnya penyembahan berhala, khususnya dewa Pan. Bukan partai politik Bapak Ibu, bukan. Zaman itu belum ada parpol, belum ada. Ini dewa. Dan jangan menyamaratakan berarti parpol ini adalah dewa. Enggak, bukan. Ini berbeda. Jadi ada dewa namanya dewa Pan ya. Waktu nyembah pan. Bukan. Itu juga tidak saya tulis, itu murni karena saya pintar ngejokes aja Bapak Ibu ya. Enggak. Bercanda. Jadi dewa Pan ya. Dewa Pan ini adalah dewa alam liar dan kesuburan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke satu tempat ini memang dikenal sebagai tempat pusatnya penyembahan dewa Pan. Jadi orang yang datang situ otomatis sudah tahu, oh ini adalah pusatnya penyembahan dewa Pan gitu ya. Dewa alam liar dan kesuburan. Nah, lalu di masa-masa ini Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Sebenarnya Tuhan Yesus dalam pelayanannya dia menuju untuk menyatakan dirinya bahwa aku ini Mesias, aku penyelamat. Dan dalam perjalanan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, banyak orang yang percaya, tapi juga banyak orang yang tidak percaya ya. Makanya ini jadi hal yang penting Bapak Ibu waktu kita tahu latar belakangnya. Artinya gini, waktu Tuhan Yesus datang ke satu tempat, dia tuh sebenarnya tahu bahwa tempat itu tempat penyembahan berhala. Dia tahu bahwa di situ itu sedang kaisar saat itu sedang menyatakan dirinya adalah anak dewa. Makanya pertanyaannya kepada murid-muridnya itu sebenarnya dalam Bapak Ibu. Menurut kamu aku ini siapa? Ini pertanyaan yang seolah-olah ingin membuat murid-murid itu menyatakan bahwa kamulah satu-satunya penguasa. Gitu loh maksudnya Bapak Ibu, ngerti ya? Ada satu pribadi penguasa yang melebihi dewa, ada satu pribadi yang kekuasaannya lebih tinggi daripada anak dewa, yaitu engkau Yesus Kristus. Jadi pertanyaan ini simpel sebenarnya, tapi kalau kita telusuri secara dalam ini maknanya dalam sekali Bapak Ibu. Pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya di Kaisarea Filipi itu adalah pertanyaan deklarasi sebenarnya Bapak Ibu ya. Menurut kamu aku ini siapa? Ini loh kita sekarang lagi ada di tempat di mana pusatnya penyembahan dewa Pan. Ini loh saat ini kita ada di bawah pemerintahan Kaisarea Romawi, lagi ada di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius. Menurut kamu aku ini siapa? Nah kalau kita ngerti latar belakangnya, maka kita bisa mengerti maksud dan tujuan pertanyaannya Tuhan Yesus. Gitu ya Bapak, ini hanya pengenalan saja, hanya intro saja ya. Kita akan masuk kepada poin demi poin yang akan kita pelajari tentang pengenalan dan keintiman. Next, lanjut. Nah kita akan sama-sama belajar dan mengerti Bapak Ibu bahwa sebenarnya pengenalan itu sebuah perjalanan. Coba sama-sama katakan pengenalan itu sebuah perjalanan. 1, 2, 3. Ya, pengenalan itu adalah sebuah perjalanan. Pertanyaan Yesus yang sederhana yang tadi, menurut orang aku ini siapa? Pertanyaannya sederhana tapi punya makna yang sangat dalam. Dan Yesus tahu bahwa banyak dari murid-muridnya yang belum betul-betul mengenal dia Bapak Ibu. Makanya saya tulis di situ Bapak Ibu bahwa pengenalan murid-murid akan pribadi Yesus itu jadi sangat penting. Kalau kita baca kisah mujizat pertama di Kana, di pernikahan di Kana Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita baca perikop itu paling bawah, kita akan ketemu bahwa maksud dan tujuan Tuhan Yesus mengadakan mujizat pernikahan di Kana itu bukan sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk si pengantin Bapak Ibu. Kalau kita baca perikopnya dengan jelas, tujuan mujizat pertama yang Yesus lakukan bukan berbicara tentang pernikahannya. Bukan berbicara tentang pemulihan keluarga, bukan. Bukan berbicara tentang mujizat air jadi anggurnya, bukan. Tapi kalau kita baca bagian bawah perikop itu, mujizat itu Yesus kerjakan supaya membuat murid-muridnya percaya kepadanya.
Coba nanti Bapak Ibu boleh baca ya kisah itu. Pernikahan di Kana. Makanya kalau ini sedikit intermezzo lagi bahwa sebenarnya kalau kita mau ikuti teks aslinya, kalau kita mau ikuti kisah aslinya, apa maksud dari penulis menuliskan kisah pernikahan di Kana di Alkitab yang kita baca, sebenarnya maksud dan tujuannya bukan berbicara tentang pernikahan, bukan berbicara tentang apa namanya, mujizat, ada pemulihan keluarga, sebenarnya bukan. Inti maksud tujuan dari teks itu disebutkan Tuhan Yesus membuat mujizat supaya murid-muridnya percaya. Sebenarnya itu. Tapi kita percaya sebagai orang karismatik Pentakostal ya, kita mengerti bahwa oh ya ini juga berbicara tentang keluarga. Artinya dalam segala situasi Tuhan Yesus bisa mengerjakan, maksudnya adalah ini, tapi bisa berimbas kepada hal yang lebih besar lagi. Kita orang karismatik suka sekali yang seperti itu ya, seperti, tapi enggak apa-apa, Tuhan tetap bekerja. Nah, jadi dalam kasus ini Bapak Ibu, pengenalan murid-muridnya akan pribadinya itu sangat penting. Makanya Tuhan Yesus bilang bahwa pengenalan itu adalah sebuah perjalanan. Next, lanjut dulu. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Next, lanjut. Kadang-kadang jujur Bapak Ibu, kita tuh gampang terbawa oleh penilaian dan standar orang lain. Mungkin kita nggak kenal siapa itu Tuhan. Kita lebih kenal Tuhan berdasarkan apa kata orang lain. Khususnya Pak Gembala. Kita hanya kenal Tuhan berdasarkan apa kata Pak Gembala, gitu ya. Kita hanya kenal Tuhan berdasarkan apa kata khotbah orang-orang yang kita dengar, kesaksian-kesaksian orang yang kita dengar. Kita gampang sekali terpengaruh oleh penilaian dan standar orang lain. Ada orang yang berkata Tuhan itu nggak seharusnya dilahirkan manusia. Gimana kita menjawab pertanyaan itu Bapak Ibu? Kalau ada orang yang bilang seperti itu, Tuhan kok mati? Loh, Tuhan kok bisa mati? Gimana kita menjawab pertanyaan itu? Kalau kita tidak betul-betul kenal Tuhan, maka kita tidak akan bisa jawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, akan dibahas di OBS. Ya, itu tugasnya Pak Gembala. Tugasnya Pak Gembala. Ya. Karena kalau mau dibahas panjang lagi nih, beda materi lagi Bapak Ibu ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana. Ini pertanyaan-pertanyaan ini usianya sudah ribuan tahun, tapi orang-orang bisa banggel ya, bisa takon ya kan. Pertanyaan jawabannya udah ada sebenarnya. Cuman orang ganti generasi pertanyaannya itu lagi, ganti generasi pertanyaannya ini lagi. Gitu terus Bapak Ibu ya. Gimana caranya kita bisa menjawab hal-hal ini kalau kita tidak punya pengenalan dan keintiman dengan Tuhan? Ada orang yang bilang doa lama, tapi kok nggak dijawab, udah belasan tahun berdoa. Mana mujizatnya? Mana Tuhanmu? Bagaimana kita bisa menjawab ini? Ya, kita harus punya keintiman dan pengenalan akan Tuhan lebih dan lagi. Next, lanjut. Nah, ini ada banyak sekali penilaian dan pemahaman yang dibangun oleh orang lain untuk membangun citra Yesus, Bapak Ibu. Ini saya cantumkan beberapa. Sebenarnya di catatan saya ada banyak banget, tapi yang saya cantumkan hanya beberapa. Jadi orang lain itu menganggap Yesus itu seperti ini. Ini anggapan dan tanggapan orang lain untuk citra Yesus itu seperti apa, pribadi Yesus itu seperti apa. Ada orang Yahudi berkata bahwa dalam pertanyaan di ayat yang sudah kita baca, orang Yahudi menjawab bahwa Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah Elia. Ada yang berkata bahwa Yesus itu adalah seperti Yeremia. Orang Yahudi yang lain berkata, oh dia adalah salah seorang nabi. Itu zaman itu, kisah cerita yang kita baca. Di era ini saya cari survei Bapak Ibu, apa sih anggapan dunia tentang Yesus? Yesus itu siapa sih menurut orang lain gitu ya. Saya cantumkan beberapa. Mahatma Gandhi pernah bilang gini, bahwa Yesus adalah salah satu orang terbesar, maksudnya dampaknya ya, bukan badannya, bukan bodinya Bapak Ibu, bukan ya, bukan badannya, maksudnya pengaruhnya. Yesus adalah salah satu orang terbesar yang pernah hidup di dunia. Mahatma Gandhi bilang gitu. Bagi Mahatma Gandhi, Yesus itu adalah salah satu orang terbesar yang pernah hidup di dunia. Lalu ada yang namanya Richard Dawkins. Dia ini adalah seorang biolog, penulis buku yang beragama ateis. Dia bilang Yesus itu hanya pria baik. Sesimpel itu, Yesus itu hanya pria baik yang ajarannya dibesar-besarkan. Nah, ini saya berharap waktu saya menjelaskan ini, orang-orang tua, Bapak Ibu yang anak-anaknya ada saat ini bisa menjelaskan nanti di rumah ya. Nanti bilang,
Kayaknya iya deh. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Tiba-tiba anak-anak kita ya bilangnya kayak gitu, waduh bahaya ya. Nanti Bapak Ibu bisa jelaskan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa jelaskan, ada OBS ya. Ya, saya promosikan OBS ya. Nah ini si Richard Dawkins dia bilang bahwa Yesus ini hanya pria baik yang ajarannya dibesar-besarkan. Lalu ada Sigmund Freud, saya nggak tahu gimana bacanya ya. Ya itulah, dia adalah bapak, disebut dia adalah bapak psikoanalisis. Dia bilang gini, Yesus adalah figur yang dihasilkan dari kebutuhan psikologis manusia akan penyelamat. Woi, pendapatnya keren, keren, mantap pendapatnya. Ya, dia bilang gitu. Lalu ada yang namanya Bono, saya nggak tahu nih Bono ini siapa. Saya hanya googling aja, hanya cari di ChatGPT juga ya, Bono. Nggak, Bono vokalisnya U2 ya, U2 ya, Bono. Kayak orang Kaliangkre. Bono. Namanya Bono, vokalisnya U2 ya. U2. Dia bilang gini, ini saya nggak cantumkan ya. Yesus adalah orang paling berpengaruh di dunia. Dia ngomongnya gitu, aman. Jawabannya aman. Nah, lalu saya coba cari banyak sekali survei, Bapak Ibu, banyak sekali artikel. Banyak orang yang melakukan survei nanya Yesus ini siapa kepada 4.000 respon, kepada 4.000 orang, kepada 10.000 orang, lakukan survei segala macam. Dan banyak dari mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah guru besar, nabi, dan bahkan ada yang bilang Yesus itu adalah tokoh fiktif. Iya, kartun. Jadi imajinasi aja. Itu tidak benar-benar ada. Yesus tidak benar-benar ada, gitu. Nah, jadi ini adalah anggapan-anggapan, penilaian-penilaian, pemahaman yang dibangun orang lain terhadap citra Yesus, Bapak Ibu. Makanya waktu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, menurut orang, aku ini siapa? Mungkin kalau zaman itu udah ada Bono, Bapak Ibu. Bono akan bilang Yesus adalah seorang yang pengaruhnya besar, gitu. Atau kalau sudah ada Sigmund itu, dia bilang siapa itu Yesus? Yesus itu ajarannya dibesar-besarkan. Nah, gitu. Mungkin akan seperti itu. Oh ya, itu si Richard Dawkins. Kalau zaman itu dia udah ada. Makanya pertanyaan Yesus, sekali lagi pertanyaan Yesus ini pengen tahu menurut orang lain aku ini siapa? Ya. Next, lanjut. Kesimpulan yang pertama, Bapak Ibu, saya mau bilang seperti ini. Kalau setiap kita masih ada di pemahaman dan pengenalan level ini, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Saya mau bilang nggak apa-apa. Bahkan kalau Bapak Ibu menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang jahat, buat saya secara pribadi, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Setidaknya Bapak Ibu menganggap bahwa Yesus itu ada. Setidaknya Bapak Ibu menganggap bahwa Yesus itu bukan tokoh fiktif, bukan kartun, bukan imajinasi. Kalau setiap kita masih ada di pemahaman level yang menurut apa kata orang lain, enggak apa-apa, Bapak Ibu. Tapi bukan hanya sekadar berhenti di situ. Mari terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Enggak apa-apa kalau Bapak Ibu hanya tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik dari kata orang. Enggak apa-apa kalau Bapak Ibu masih merasa bahwa Tuhan Yesus itu setia, Tuhan Yesus mengerjakan mujizat A, B, C, segala macam. Hanya dari apa kata orang. Bapak Ibu belum mengalaminya sendiri, enggak apa-apa. Karena pengenalan itu adalah sebuah proses perjalanan. Karena pengenalan itu adalah sebuah proses di mana mungkin awal-awal kita mengerti tentang Yesus itu hanya dari kata orang. Itu adalah level pertama. It's okay, enggak apa-apa. Yang penting teruslah bertumbuh. Coba sama-sama katakan teruslah bertumbuh. Iya, jangan hilang pengharapan Bapak Ibu. Kalau kita lihat kisahnya dalam Alkitab, Paulus juga adalah seorang pembunuh orang Kristen. Tapi perjumpaan dengan Yesus mengubahkan dia. Berawal dari pembunuh orang Kristen, berawal dari orang yang benci bahkan sekali, sangat benci sama Tuhan Yesus sendiri, benci sama pengikut-pengikutnya. Tapi perjumpaan dengan Yesus mengubahkan, ya. Sakeus orang yang serakah, akhirnya seisi rumahnya percaya sama Yesus. Berawal dari orang yang tidak percaya, berawal dari orang yang mungkin apatis terhadap Yesusan, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi perjumpaan dengan Yesus saya percaya itu bisa mengubahkan hidup seseorang. Perempuan di Samaria, dia penyembah berhala dan wanita yang suka gonta-ganti pasangan. Di Yohanes 4.
Akhirnya perjumpaan dengan Yesus membuat banyak orang di kota Samaria dimenangkan. Ya kan? Jadi banyak sekali kisah dalam Alkitab yang berawal dari level pengenalan Yesus yang rendah, hanya secetek sekali, tapi perjumpaan dengan Yesus itu sekali lagi bisa mengubah kata seorang. Ya, it's okay. Pengenalan itu adalah sebuah proses perjalanan. Next, lanjut. Yang kedua. Coba sama-sama katakan, pengenalan itu bersifat pribadi. 1, 2, 3. Iya, di ayat 15 dikatakan, lalu Tuhan Yesus mulai masuk kepada pertanyaan yang lebih dalam. Lalu menurut kamu, aku ini siapa? Lebih personal pertanyaannya Bapak Ibu. Bukan lagi apa kata orang nih. Tetapi sekarang lebih sifatnya lebih pribadi dan lebih personal. Menurut kamu, aku ini siapa? Yesus menuntut jawaban berdasarkan kata dirinya, bukan lagi kata orang. Ya, Yesus mau murid-muridnya itu mengenal dirinya secara pribadi, secara personal. Tuhan Yesus mau murid-muridnya itu mengenal pribadinya itu secara personal. Karena saya percaya begini Bapak Ibu, bahwa seperti yang saya catat, pengalaman akan mempengaruhi pengenalan. Coba sama-sama katakan, pengalaman akan mempengaruhi pengenalan. 1, 2, 3. Ya. Setelah sekian lama para murid ikut Tuhan Yesus, lihat mujizat, lihat pertolongan, mengalami pribadi Yesus secara langsung. Tuhan Yesus tuh pengen supaya murid-muridnya itu tuh betul-betul merasakan dan mengenal pribadi Tuhan Yesus secara pribadi. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu, ilustrasinya seperti ini. Orang yang punya pengalaman lebih akan lebih mengenal secara lebih. Contoh, sayangnya saya nggak bawa alat peraga ya, harusnya saya bawa alat peraga. Anggaplah saya ini lagi, ini aja deh, saya jam tangan ini deh misalnya, saya punya jam tangan ini. Pak Bu, saya beli jam tangan ini tuh bagus Pak Bu. Jam tangan ini bagus, nyaman sekali di kulit, nyaman banget di kulit. Karena ini size-nya cukup pas, enak, lalu nggak terlalu berat, lalu dia ini adalah jamnya kayak mekanik gitu Bapak Ibu, jadi nggak ada baterainya. Karena kalau saya gerak dia akan terus jalan. Ini saya beli di TikTok kalau nggak salah, di TikTok saya beli dengan uang saya sendiri ya. Wah ini nyaman sekali. Saya ngomong seperti ini karena saya pakai Bapak Ibu. Saya bisa pakai ini, saya sudah pakai ini lama, makanya saya bisa bilang bahwa jam ini nyaman. Jam ini terlihat elegan di saya. Sementara coba Eben maju sini, Eben maju dulu sebentar. Sini dulu, Kavian mau minta tolong Eben jadi peraga ya, sini maju dulu sayang. Walaupun Eben belum cocok pakai jam seperti ini ya Bapak Ibu ya, terasa tua sekali kalau dia pakai jam seperti ini. Ben, Kavian punya jam, ya bagus nggak jam? ya enggak, kayaknya jadul ya Kak Vion gitu kan, kayak saya terlalu tua ya. Ini Kak Vion pakai jam ini tuh luar biasa nyaman di Kak Vion. Eben tidak akan merasakan apa yang saya rasakan Bapak Ibu, karena dia tidak punya pengalaman terhadap jam ini. Kecuali kalau saya pakein, misalnya contohnya ini hanya contoh. Sebenarnya tadi tuh saya mau bawa Starbucks Bapak Ibu ya kan. Oh ini enak sekali, Eben mau Starbucks lah gitu. Sebenarnya saya mau niatnya bawa Starbucks, cuman kan ya nggak ada Starbucks Kaligoro ya. Seandainya ada Starbucks Kaligoro ya, Pak Andre bukalah franchise Starbucks di Kaligoro ya. Amin. Waktu Eben udah mulai pakai jam tangan ini Bapak Ibu, makanya akhirnya dia bisa mengerti rasanya pakai jam ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Oke, terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati. Senyum sayang. Ya. Waktu seseorang itu punya pengalaman, waktu seseorang itu punya sesuatu, punya apa? Pengalaman pribadi dengan Yesus, maka pengenalannya akan lebih dalam. Ya, sama kayak saya kenal jam ini karena saya mengalami jam ini. Begitu ya Bapak Ibu, ngerti ya ilustrasinya ya Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu enggak tahu warna kesukaan saya. Tahu nggak Bapak Ibu warna kesukaan saya? Nggak ada yang tahu. Emang gue cowok apaan? Ini nggak ada hadiahnya, nggak usah kompetitif gitu Bapak Ibu. Coklat enggak merah, enggak kayaknya Mas Fion hijau kayak biru, enggak. Ini enggak ada hadiahnya, nggak ada Starbucksnya nggak usah kompetitif ya. Bapak Ibu nggak tahu warna kesukaan saya apa, tapi JJ tahu. Ya. Orang tua saya juga mungkin belum tahu. Belum tahu mungkin. Bapak Ibu mungkin enggak tahu, enggak ada hadiahnya, enggak usah tetap mencoba. Enggak, saya masih mau mencoba biru, pokoknya main biru. Kalau Mas Fion enggak suka biru, ku buat Mas Fion suka biru. Enggak ada hadiahnya.
Nggak ada. Mungkin Bapak Ibu enggak tahu apa yang jadi keresahan pribadi saya, ya kan? Pergumulan saya saat ini Bapak Ibu enggak tahu, ya kan? Tapi JJ tahu. Pak Bu, ternyata ngurus nikah tuh ribet Pak Bu. Ternyata ngurus nikah tuh ribetnya minta ampun. Luar biasa. Oh haleluya. Kenapa Tuhan? Kenapa? Ternyata mikirin segala sesuatu itu ternyata agak ribet ya. Dan sebagai laki-laki kita harus menunjukkan sisi kepria kita, makanya kita harus menikah Bapak Ibu ya. Ya, saya nggak ada orang yang bisa saya ceng-cengin sih ya. Siapa yang belum nikah laki-laki ini? Ricky. Ya. Bapak Ibu mungkin nggak tahu keresahan pribadi saya apa, masalah pergumulan saya apa yang bikin saya nangis, apa yang bikin saya down. Karena Bapak Ibu mungkin belum tidak terlalu mengenal saya secara pribadi. Tapi orang yang setiap hari ketemu sama saya tahu apa yang jadi masalah saya. Pengalaman itu akan mempengaruhi pengenalan. Semakin kita banyak pengalaman dengan Tuhan, maka semakin banyak kita bisa mengerti dan mengenal Tuhan lebih dalam. Next, lanjut. Ini sebuah quotes. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semakin sering mengalami Tuhan secara pribadi, kita akan semakin mengenal pribadinya secara personal. Karena pengenalan itu sifatnya personal. Kita bilang kita kenal Tuhan, tapi kalau kita nggak ngalami Tuhan itu bohong. Kita bilang aku kenal Tuhan, tapi kita tidak mengalami Tuhan, maka itu artinya bohong. Karena pengalaman itu akan mempengaruhi pengenalan. Semakin sering kita mengalami Tuhan secara pribadi, kita akan semakin kenal pribadi Tuhan secara personal. Next, lanjut. Kita masuk ke dalam tema kita. Gimana caranya mengalami Tuhan? Tentu ini hal dasar, tapi seringkali dilupakan yang dasar-dasar ini. Cara mengalami Tuhan adalah lewat doa dan penyembahan. Yuk Bapak Ibu, mari Bapak Ibu. Kembali kepada dasar kita sebagai orang Kristen, yuk mulai bangun lagi doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Lalu lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan, ini kita bisa mengalami Tuhan lewat situ. Yang berikutnya, cara mengalami Tuhan adalah lewat pergumulan dan masalah. Sekali lagi, yang berkali-kali saya katakan bahwa dalam pergumulan kita, dalam masalah kita, yuk cari Tuhan. Dalam pergumulan dan masalah kita, yuk alami Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan tuh mau bicara sesuatu kok lewat pergumulan kita. Lewat masalah yang kita alami, Tuhan tuh sedang mau berbicara sesuatu kok. Kita bisa mengalami Tuhan di dalam badai. Kita bisa mengalami Tuhan di dalam masalah, bisa. Ya, seperti Ayub. Ya, kisahnya Ayub. Sekarang aku bisa kenal Tuhan lewat masalahku, lewat pergumulanku, aku bisa kenal Tuhan. Nah, yang berikutnya lewat berkat dan mujizat. Jangan terlena Bapak Ibu. Kalau mungkin hidup kita sedang baik-baik saja, hidup kita lagi penuh mujizat, lagi penuh berkat, Tuhan juga lagi mau bicara sesuatu Bapak Ibu. Alami Tuhan lewat berkat, alami Tuhan lewat mujizat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Poin 3, terakhir, next. Apa itu pengenalan? Pengenalan itu pemberian Bapa. Coba sama-sama katakan, pengenalan itu pemberian Bapa. Iya, di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa Iya, sebab bukan manusia yang menyatakan, tetapi Bapa yang menyatakan. Bapa yang menyatakan, Bapa di sorga yang menyatakan kepada Petrus. Kita bisa memahami Bapak Ibu bahwa sejak awal dunia diciptakan sampai saat ini manusia itu selalu gagal dalam memahami Tuhan. Sejak dunia diciptakan sampai saat ini, manusia selalu gagal untuk mengenal Tuhan. Bisa kita lihat di Perjanjian Lama, itu adalah bukti nyata manusia selalu gagal memahami Tuhan. Akhirnya di Perjanjian Baru, Tuhan memutuskan untuk aku mau menyatakan diriku. Karena manusia selalu gagal untuk mencari aku. Manusia selalu gagal mengenal aku. Akhirnya ada inisiatif Tuhan untuk menyatakan dirinya. Makanya pengenalan itu adalah pemberian Bapa. Jadi kalau kita bisa kenal Tuhan, kalau sampai saat ini kita bisa memanggil Dia Bapa, kita bisa mengalami Tuhan, itu bukan karena usaha kita. Itu adalah pemberian Bapa. Coba sama-sama katakan pemberian Bapa. Next, lanjut ayat yang terakhir. Efesus 1, di sini saya ada ayat yang luar biasa saya suka Bapak Ibu.
untuk mendukung poin ini. Efesus 1 ayat 15 sampai 17 saya bacakan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal, untuk ginosko, untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kalau kita bisa memanggil Dia Bapa, kalau kita bisa mengenal Tuhan, kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita bisa ginosko sama Tuhan, kita bukan hanya sekedar tahu Tuhan, tapi kita bisa mengalami pribadi Tuhan. Tuhan jawab doa kita. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Ini semua adalah pemberian Bapa. Next, saya tutup dengan sebuah quotes dari penulis buku. Dia bilang seperti ini, Bapak Ibu. Hanya ketika Tuhan membuat dirinya dikenal, barulah kita dapat mengenalnya. Dan Tuhan telah memilih untuk melakukan ini melalui firman-Nya dan dalam pribadi anaknya. Keren ya Bapak Ibu quotesnya. Jadi kita tuh hanya bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan yang menyatakan dirinya. Kalau Tuhan mau supaya pribadinya dikenal. Kalau Tuhan menutup diri, maka kita tidak akan bisa kenal Tuhan. Dan kita bersyukur, kita berbangga hati, kita jadi orang Kristen. Tuhan yang kita sembah itu mau menyatakan dirinya. Ini loh aku. Kamu boleh panggil aku Bapa. Kamu boleh merasakan pribadiku, kamu boleh merasakan mujizat-mujizatku, kuasaku. Ini loh, kamu mau kenal aku, silahkan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang menyatakan dirinya. Dan kita bisa merasakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Next, kesimpulan. Kita baca yang pertama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ginosko artinya mengenal, memahami, dan mengalami secara mendalam. Bukan sekedar insight, pemikiran logis, rasional atau masuk akal, tetapi in heart. Pengenalan dan keintiman karena ada relasi. Yang ketiga kita baca sama-sama. 2, 3. Pengenalan akan Tuhan itu sebuah perjalanan, sifatnya personal dan pemberian hasil Bapa. Iya. Jadi sekali lagi, pengenalan, kalau Bapak Ibu masih mengenal Tuhan hanya berdasarkan kata orang, oh, Tuhan itu baik segala, tapi aku nggak ngalami Tuhan itu baik. Oh, Tuhan itu setia, Tuhan itu penuh kasih, tapi aku nggak ngalami Tuhan itu penuh kasih. Hidupku penuh masalah, hidupku penuh problema. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ya nggak apa-apa, it's okay. Teruslah bertumbuh, jangan hilang pengharapan kalau kita masih ada di level itu, ya. Terus bertumbuh sampai kita ada di level di mana pengenalan akan Tuhan itu sifatnya personal. Mengalami Tuhan secara pribadi, secara personal. Kita bisa betul-betul ngomong bahwa Tuhan Yesus itu baik. Makanya tadi di awal ibadah Pak Andre kesaksian bagaimana pengalamannya dengan Tuhan. Alami Tuhan setiap hari. Kemarin malam Bapak Ibu, saya tutup dengan kesaksian lagi. Kemarin malam saya itu ngajar training praise and worship di sebuah gereja Bapak Ibu, dan saya tidak mau sebutkan gerejanya. Dan yang saya tahu gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang sakit hati Bapak Ibu. Ya Pak Gembala langsung ketawa. Gereja ini dipenuhi oleh orang-orang yang kepahitan, yang kecewa dengan gereja, kecewa dengan pemimpin. Waktu saya praise and worship, waktu saya lagi ngajar, saya tuh koneksi sama Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus. Ini aku gak boleh salah ngomong Tuhan. Tuhan Roh Kudus tolong bantu aku. Karena kalau aku ngomong bisa blunder Bapak Ibu. Mana direkam lagi ya kan. Jadi gembalanya merekam gitu. Kayaknya mungkin mau diupload segala macam. Wah nanti ketahuan ya gereja mana kalau Bapak Ibu. Wah ini kayaknya Vion deh ini kayaknya. Ini kayaknya ngajar presiden worship, ini gereja ini berarti Ibu gak? Waduh. Saya tahu gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang kecewa, yang patah hati, yang sakit hati dengan gereja, sakit dengan kekristenan. Dan waktu saya ngajar, saya ngobrol sama Roh Kudus Tuhan, tolong lewat pengajaran praise and worship, biarkan ada pemulihan, bukan hanya sekadar pemulihan di pujian dan penyembahan di gereja ini, tapi ada pemulihan hati bagi mereka. Saya koneksi sama Tuhan Bapak Ibu. Alami Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Alami Tuhan setiap hari. Berkali-kali saya bilang dimanapun, kita bisa kok ngalami Tuhan setiap hari. Kita bisa kok ngobrol sama Tuhan setiap hari.
lagi naik motor. Ini yang cukup saya sering dan mungkin JJ juga merasakan. Saya lagi naik motor, tiba-tiba ada orang resek di jalan, Bapak Ibu. Sifat Manado saya ya Bapak Ibu, oh selip nggak nih, disalip, kita player, kayak woi rasanya pengen gitu Bapak Ibu. Jiwa Manado saya membara Bapak Ibu ya. Walaupun sifat Jawanya JJ itu masih lebih kuat. Udah tenang gitu. Rasanya kayak pengen marah kalau ada orang yang resek di jalan. Tuhan, salib nggak nih? Disalib nggak nih? Maksudnya bukan salib gini, tapi salib gini maksudnya Tuhan, kita salibkan dia Bapak Ibu ya. Gitu kan. Wah jengkel, kadang-kadang jengkel sama orang-orang yang literasinya di jalan tuh rendah gitu loh Bapak Ibu. Saya jengkel banget, aduh, rating kanan belok kiri, rating kiri belok kanan, nggak rating dia terbang gitu loh, kayak jengkel banget. Tolong banget ibu-ibu, tolong banget. Kalau rating tuh mau dimatikan gitu loh Bapak Ibu. Rating motor itu nggak kayak rating mobil yang kalau kita rating kiri terus kita kiri habis belok dia mati sendiri. Mobil tuh gitu, motor nggak gitu. Motor tuh harus habis di rating dimatikan gitu loh. Aduh, tolong banget ibu-ibu dengan penuh kasih dan hormat jangan lupa matikan rating. Karena kita itu nggak bisa menebak ibu-ibu di jalan tuh, kita nggak bisa menebak Bapak Ibu ya. Wah. Dia rating kiri, oh aman nih lebih sini, tiba-tiba kanan, waduh. Jengkel kadang-kadang di jalan. Yang bisa saya lakukan dia cuman menggerutu sama Tuhan doang Ibu. Tuhan ya ampun, kenapa di Indonesia ibu-ibu boleh nyetir motor Tuhan gitu. Hanya bisa menggerutu sama Tuhan. Tapi enggak apa-apa kalau ibu-ibu kayak gitu, bapak-bapak seperti itu lagi ada dalam hal yang enggak enak, ngomong aja sama Tuhan. Alami Tuhan setiap hari ya. Lagi masak, ngobrol sama Tuhan. Lagi nganter anak ke sekolah, ngobrol sama Tuhan. Alami Tuhan setiap hari karena pengalaman dengan Tuhan akan mempengaruhi pengenalan kita akan Tuhan. Amin, firman Tuhan, minta G. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari nyatakan kerinduan kita sama Tuhan, katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini yang kami mau ya Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yang kami mau tahu, tiada kasih yang melebihimu, ku ada. Mari lebih lagi dari tempat dudukmu, mari sembah Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada. Mari lagi katakan, dan ku ingin. Ini kerinduan kami Tuhan pagi hari ini. Kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Bawa kami kepada pengenalan yang lebih dalam lagi. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Ya umat-umat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan, dan ku ingin mengenal.
Biarkan ini lahir dari hati, lebih dalam dari lebih dari semuanya, karena kami tahu tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi. Mari sambil angkat tanganmu, nyatakan kepada Tuhan, nyatakan. Dan ku ingin mengenal lebih dalam ya Roh Kudus. Katakan tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, lebih lagi nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Haleluya. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu silakan duduk lagi, kita masih ada waktu sedikit. Kita mau pakai waktu-waktu ini untuk minta roh pengenalan akan Tuhan. Biarkan kita, masih ada waktu, jangan terburu-buru. Tuhan sayang kita, Tuhan sedang mengajar kita untuk mengenal pribadinya. Pengenalan adalah sebuah perjalanan, pengenalan itu sebuah proses. Ya, saya mau nyanyi lagu lama, Bapak Ibu simak, saya udah kirim di Karisma Multimedia, bisa di copy. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku ingin mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu
secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, namun kan tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi sebuah karya dan ciptaanmu, namun tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Ketika kita hanya mengagumi karya dan ciptaan Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, dia melakukan mujizat A, B, C, D, kita kagum. Luar biasa. Aku kenal satu pribadi yang bisa melakukan apapun. Wah, luar biasa, dia lakukan itu kepada orang lain. Oh, luar biasa, dia lakukan kepada si temanku, dia lakukan kepada anakku. Kita hanya sebatas kagum, tanpa kita nggak kenal. Tanpa kita kenal, tanpa kita ngalami, tanpa kita punya pengalaman. Lagu ini berkata itu sia-sia. Karena itu biarkan kita nyatakan kerinduan kita melalui pujian ini. Aku rindu mengenalmu. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, namun tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenalmu. Ini kerinduan kami, mengenalmu secara pribadi. Bukan karena ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, namun tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi,
firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu. Amin. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Firman Tuhan pagi hari ini buat semua yang hadir pagi hari ini, yang di atas, yang di bawah, bahkan lewat pergumulan dan persoalanmu hari ini, Tuhan sedang memperkenalkan pribadinya kepadamu. Apa yang menjadi kesulitan, pergumulan, dan air matamu hari ini? Apa yang sedang menjadi keterpurukanmu hari ini? Apa yang sedang menjadi tantangan? Apa yang sedang menjadi situasi yang sulit hari ini dalam hidupmu? Tuhan sedang ingin memperkenalkan pribadinya. Karena itu mari kita angkat tangan sama-sama. Katakan, aku mengenalmu Tuhan. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Amin. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenal Kau baik Tuhan. Rencanamu aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus. Jemaat saja, aku ingin mengenalmu. Mengenalmu. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita akan pulang. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu sampai kehendakmu nyata, sampai rencanamu sempurna terjadi. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada ku ada untuk menjadi penyembahmu. 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 Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Pulanglah dengan pengalaman pribadi yang baru bersama Amin. dengan Tuhan. Pulang dengan pengenalan pribadi yang baru bersama dengan Tuhan. Alami dia sepanjang waktu. Amin. Alami di segala tempat. Alami di segala situasi. Amin. Ketika engkau tertawa, engkau kenal dia. Amin. Ketika engkau menangis, engkau kenal dia. Ketika engkau meratap sekalipun, engkau sedang mengenal dia. Terima pengenalan yang baru. Blessing, ginosko blessing, come upon you, haleluya. Ginosko blessing turun dalam hidupmu. Dan biarkan engkau kenal pribadi yang memihak kepadamu. Dan sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, Amin. terimalah keberuntungan yang ajaib. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan